Jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC, silahkan teman-teman simak video ini dan saya harap jangan teman-teman skip, agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya. Karena juga untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK. Nah, jadi nanti jika berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan ya teman-teman. Dan juga saya sarankan sebelum melakukan peminjaman di aplikasi ilegal, teman-teman harus mempunyai rawatan di OJK. Dikarenakan jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, mau berapa kali pun Anda meminjam di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Jadi seperti itu, harap teman-teman perhatikan sebaik mungkin. Oke teman-teman, saya doakan ya semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman, bertemu kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana berkomitmen membahas aplikasi pinjaman online langsung cair. Baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan terlebih dahulu saya sapa teman-teman bagaimana kabar pengajuannya hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Nah, jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali ya bagi teman-teman. Karena seperti biasa, di sini saya akan memberikan ya informasi-informasinya. Serta mudah-mudahan edukasi yang saya berikan pada video kali ini bisa memberikan pencerahan sedikit ya bagi teman-teman yang ingin melakukan peminjaman. Nah, baik teman-temanku semuanya, seperti biasa ya pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih legalitasnya ilegal teman-teman, jadi belum terdaftar di OJK. Nah, jadi bagi nanti teman-teman yang sudah di ACC jika berniat untuk digalbay dipersilakan ya. Karena yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menjelaskan ya secara jelas-jelasnya sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan teman-teman nanti galbaikan saja. Nah, oke teman-temanku semua, sebelum masuk ke tahap berikutnya ada beberapa poin ya. Di sini saya akan kasih edukasi sedikit, semoga bermanfaat. Ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan peminjaman ya di aplikasi pinjol ilegal. Untuk poin yang pertama, teman-teman harus kondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian poin yang terakhir, teman-teman jangan sampai tertipu terkecoh ya dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah, baik teman-teman, saya jelaskan ya satu persatu. Untuk poin yang pertama, teman-teman mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Jadi, sebelum teman-teman melakukan peminjaman ya, saya sarankan teman-teman perhatikan terlebih dahulu data-data kalian seperti di bagian galeri, kotak masuk, pesan, telepon, ruang memori, dan juga di bagian pesan ya. Harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin. Usahakan teman-teman mengganti semua dengan data-data yang fake. Apalagi bagi teman-teman yang memiliki dua smartphone itu sangat menguntungkan ya. Dikarenakan yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman. Kemudian yang HP satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup semua data-data yang real kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk di poin yang kedua, usahakan ya teman-teman kalian harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Paling tidak di aplikasi EasyCash ataupun Kredit Pintar. Karena kedua aplikasi tersebut legalitasnya sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Nah, jadi bagi kalian harus memiliki rawatan. Dikarenakan begini teman-teman, jika kalian tidak memiliki rawatan di OJK satupun ya, maka nanti secara otomatis mau berapa kali pun teman-teman melakukan peminjaman dan seberapa banyak pun teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti secara otomatis data-data kalian akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal manapun. Nah, jadi teman-teman perhatikan sebaik mungkin ya, jadi harus dipahami ya.
Dan kemudian untuk di poin yang ketiga, saya sarankan teman-teman jangan sampai terkecoh terlebih dahulu ya dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah, jadi begini teman-teman, banyak sekali ya aplikasi pinjol ilegal yang menawarkan limit pinjaman serta tenor yang tinggi. Contohnya ada yang 5 juta, 6 juta, 8 juta, 10 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jadi teman-teman saya sarankan pada saat melihat tampilan seperti itu, jangan terburu-buru ya untuk melakukan peminjaman. Jadi kalian harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa edukasi ya ataupun beberapa poin-poin yang teman-teman harus perhatikan sebaik mungkin. Karena cara-cara tersebut saya melakukannya sendiri teman-teman dan alhamdulillah terbukti ya. Dan mengapa saya memberikan edukasi seperti ini agar nantinya tidak terjadi lagi ya, karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di pinjol ilegal hingga akhirnya tidak tahu cara-caranya dan resikonya sangat tinggi hingga ada yang bakar rumah, keluar dari rumah ataupun bunuh diri. Itu disebabkan karena pihak peminjam diteror oleh pihak DC dan kemudian pihak peminjam malu hingga akhirnya terjadilah hal-hal seperti itu. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan ya jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan mari teman-teman kita bersama-sama ya memusnahkan pinjol ilegal yang ada di Indonesia ini. Nah, baik teman-temanku semua, jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang bernama, di sini bisa teman-teman lihat ada aplikasi Dana Yes. Nah, ini teman-teman, untuk di aplikasi Dana Yes ini status legalitasnya masih ilegal teman-teman dan masih terbukti yang melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, namun teman-teman sebelum masuk ke tahap berikutnya kalian harus melihat terlebih dahulu ya untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih ilegal jadi harus jaga-jaga ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya aplikasi ini mengakses izin ke kamera, penyimpanan lokasi dan telepon. Nah, di sini saya tidak berhenti ya bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, di sini saya kasih contoh untuk di bagian penyimpanan. Di sini kan dikarenakan ya aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan teman-teman. Jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian, kalian backup lah terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi, jika teman-teman memiliki dua smartphone itu lebih menguntungkan. Jadi seperti itu harus dipahami. Kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman saya sarankan kalian buatlah riwayat panggilan telepon sebanyak-banyak mungkin. Nah, jadi seperti itu teman-temanku semua ya. Dikarenakan cara-cara tersebut untuk meminimalisir teman-teman agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ya ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, baiklah teman-teman. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya untuk melihat informasi dan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi Dana Yes ini ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya, seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Dana Yes. Dengan menawarkan jumlah pinjaman sebesar 2 juta rupiah dengan tenor 90 hari dengan bunga 0,7%. Di sini bisa teman-teman lihat untuk jumlah yang diterima sebesar Rp1.874.000 dengan bunga plus admin Rp126.000. Nah, di sini teman-teman seperti poin yang ketiga tadi yang sudah saya jelaskan ya, jangan sampai terburu-buru dulu. Dikarenakan untuk di aplikasi pinjol ilegal manapun ya, setelah nanti kalian di ACC biasanya hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya selama 7 hari. Dan jadi harap teman-teman perhatikan. Dan juga itu semua tergantung dari data-data teman-teman. Jika data-data teman-teman itu akurat, maka limit yang didapat serta tenor juga akan lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman harus tahu triknya dan harus tahu sistemnya. Jadi jangan ngasal melakukan peminjaman ya. Jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman ke semua, sebelum masuk ke tampilan berikutnya, alangkah baiknya ya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan bantu klik tombol subscribe-nya. Serta nyalakan ya tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran dunia fintech. Nah, oke teman-teman, di sini untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja cairkan dana. Nah, maka bisa teman-teman lihat untuk di langkah berikutnya ada informasi dasar ya. Nah, di sini bagian pendidikan teman-teman sesuaikan saja dengan pendidikan terakhir kalian. Untuk di status pernikahan, teman-teman sesuaikan juga dengan yang di KTP. Untuk di bagian pengisian email, nah ini teman-teman poin yang sangat penting ya. Tadi saya lupa menjelaskan. Saya sarankan teman-teman
gunakanlah email yang palsu ataupun email yang fake, jangan sampai menggunakan email yang resmi. Jika nantinya teman-teman menggunakan email yang resmi dan berniat galbay, maka nanti secara otomatis data-data kalian akan disadap secara langsung oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu harus dipahami. Untuk di bagian cakupan penggunaan ataupun keperluan pinjaman ini tinggal teman-teman sesuaikan saja ya dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, untuk di pengisian alamat sesuai KTP ini harap teman-teman isi saja berdasarkan dengan KTP kalian ya, seperti nama provinsinya di mana, kotanya di mana, dan nama daerahnya di mana. Jadi seperti itu. Jika teman-teman sudah mengisi tahap pengisian ini, teman-teman bisa klik saja konfirmasi. Nah, untuk di pengisian alamat domisili ini harap teman-teman tulislah menggunakan huruf kapital serta tambahkan tanda petik koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Nah, jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di langkah berikutnya kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan. Nah, jadi teman-teman usahakan pada saat mengupload foto KTP bagian depan jangan sampai blur ataupun pecah ya. Foto tidak boleh miring juga. Nah, jika nantinya teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti akan secara otomatis ya, nama lengkap sesuai KTP serta nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, jika teman-teman berhasil mengupload foto KTP, maka nanti semua ini akan otomatis terisi ya. Jadi seperti itu harap dikondisikan dengan baik ya. Nah, jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja selanjutnya. Maka nanti teman-teman akan secara otomatis akan diarahkan di pengisian informasi pekerjaan. Nah, nanti tinggal teman-teman ikuti saja ya arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Kemudian juga untuk di pengisian informasi akun bank, harap teman-teman juga kondisikan sebaik mungkin dan usahakan ya kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya. Dan juga untuk di aplikasi ini saya belum tahu ya teman-teman, apakah bisa mencairkan lewat aplikasi Dana, OVO ataupun GoPay, saya belum tahu ya teman-teman karena saya belum mencobanya. Karena saya masih mencoba menggunakan akun bank saya ya teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman belum memiliki akun bank, teman-teman alangkah baiknya harus membuat terlebih dahulu ya akun bank. Nah, jadi seperti itu teman-teman harus dipahami ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu ya keuangan teman-teman. Dan boleh di-share jika informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.